Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Kemarin sudah digelar seremonial dari penghargaan pemain terbaik dunia yang dilakukan oleh France Football ya, yang melibatkan banyak jurnalis, banyak insan sepak bola juga gitu ya, yaitu Ballon d'Or ya, yang sudah dilakukan kemarin malam di Prancis, di Paris, dengan hasil Ousmane Dembélé berhasil keluar sebagai pemenang ya, dan menjadi pemain terbaik dunia ya. Hasil ini sudah sangat bisa diprediksi mengingat ya Dembélé luar biasa sekali di musim lalu ya, membawa PSG mendapatkan 4 gelar sekaligus dan juga menjadi man of the match bisa gue bilang ya, atau man of tournament di beberapa turnamen yang diikuti, yaitu di Ligue 1, kemudian di Liga Champions juga. Jadi congrats untuk Dembélé. Kalau kalian tanya ya, apakah banyak kejanggalan dari Ballon d'Or ini? Gue bilang banyak. Terus terang, pertama, gue tidak mengerti Haaland kenapa cuma berada di peringkat 26 ya. Banyak lah, Haaland, kemudian Bellingham cuma berada di peringkat 23, kemudian Vinicius dan Florian Wirtz. Gue nggak ngerti kenapa mereka masuk ke dalam daftar nominasi Ballon d'Or. Padahal kalau kalian tanya sama gue, siapa aja yang sebenarnya lebih layak dibanding mereka, itu gue bisa sebut 3 nama. Pertama, William Saliba dari Arsenal. Kedua, Ryan Gravenberch dari Liverpool. Ketiga, Bruno Fernandes. Ya, 3 pemain ini menurut gua layak masuk ke kontender Ballon d'Or. Apalagi Ryan Gravenberch. Ryan Gravenberch itu adalah kunci Liverpool musim lalu yang bisa bersaing di 4 kompetisi ya. Ryan Gravenberch itu adalah kuncinya kenapa Liverpool bisa improve, bisa sangat mudah menjuari Liga Inggris. Itu murni karena Gravenberch. Karena Gravenberch improve dengan sangat baik, kemudian menjadi motor permainan. Dan kalian lihat musim ini pun Gravenberch menjadi salah satu pemain penting. Tanpa Gravenberch Liverpool terseok-seok di awal musim. Di pramusim tanpa Gravenberch kan kalian lihat sendiri Liverpool mendapatkan banyak hasil yang tidak diinginkan. Ya, jadi gue tuh heran ya kenapa Gravenberch, bahkan menurut gue Ryan Gravenberch itu sangat layak masuk 10 besar. Oke, tapi ya sayang William Saliba juga. Menurut gue dia adalah salah satu back tengah yang paling perform musim lalu. Tapi entah kenapa dia nggak masuk bahkan di 30 besar gitu. Gue nggak begitu mengerti ya. Banyak sekali nama-nama yang tidak, menurut gue ya tidak terlalu layak. Kayak Cole Palmer ya. Cole Palmer finish di peringkat 8 dalam Ballon d'Or. Gue nggak ngerti ya kontribusi Palmer sepanjang musim kemarin tuh apa. Dia tuh cuma berkontribusi di 2 pertandingan yang memang dua-duanya menentukan. Yang pertama final UCL, ya kan? Yang kedua final FIFA Club World Cup. Tapi kan di luar 2 itu Palmer tidak perform sama sekali. Kita harus bilang Palmer ini tidak perform sama sekali ya kan. Dari awal musim dia terseok-seok ya, tanpa gol, tanpa assist, bahkan di 12 pertandingan kalau nggak salah, gue nggak ngitung ya, dia tidak menciptakan gol dan assist sama sekali. Jadi dia ada di peringkat 8, gue heran. Dan Pedri terlempar dari 10 besar. Pedri bisa di bawah Palmer is insane kalau untuk gue, bener tidak logis. Pedri itu pemain yang paling konsisten di Barcelona, di luar Rapinya dan Lamine Yamal. Bahkan dibanding Rapinya dan Lamine Yamal sendiri, Pedri ini yang paling konsisten. Meskipun ya gue bilang tidak eksepsional lah ya, tapi konsisten. Ya, ratingnya 87, 87, 87, bahkan kadang 9. Tidak pernah turun dari itu ratingnya. Jadi gue gak ngerti kenapa Pedri cuma ada di peringkat 11. Bahkan Pedri di posisi 3 besar pun masih layak kalau untuk gue. Oke, jadi kita urut coba ya. Dembélé nomor 1, Lamine Yamal nomor 2, Vitinha nomor 3. Menurut gue Vitinha gak layak di nomor 3 sih. Vitinha gue rasa ya peringkat 7-8 lah. Ya, karena
Ini penilaian gue sekali lagi ya. Di PSG itu menurut gue Vitinha dan Joao Neves itu punya kontribusi sama besarnya untuk membawa PSG sampai ke titik ini. Jadi Joao Neves aja ada di peringkat 19, Vitinha bisa ada di peringkat ketiga. Gue nggak begitu paham ya penilaian jurnalis-jurnalis yang ngevote ini. Tapi ya gue sebenarnya ingin memberikan kritik juga ya. Ini jurnalis, gue apakah mereka tidak banyak nonton bola, cuma mengandalkan statistik gitu ya, sehingga penilaiannya ini katrok sekali kalau untuk gue. Oke lah, juaranya bener lah Dembele ya, Dembele kita tidak usah pungkiri. Tapi bawah-bawahnya ini berdasarkan apa mereka ngevote gitu. Gue bingung. Lamine Yamal nomor 2, Vitinha nomor 3 ya, Vitinha nomor 3, terus nomor 4-nya itu Mo Salah. Oke lah, Mo Salah oke. Kemudian 5-nya Rapinya. Ini Rapinya kenapa nomor 5 ya? Setelah Rapinya itu kalau dibanding Yamal, bahkan menurut gue Rapinya lebih layak di nomor 2, Yamal yang di nomor 5. Karena kontribusi Rapinya di musim lalu jauh lebih besar dibanding Lamine Yamal. Jadi ya sekali lagi, jurnalis mungkin ngandelin statistik ya. Nomor 6 itu Achraf Hakimi. Ya oke lah, Hakimi berperan besar sekali kemarin PSG. 7 Mbappe, tidak usah diperdebatkan. Gue rasa Mbappe juga, dia hancurnya Real Madrid musim lalu, tapi Mbappe tidak turun sama sekali. Dia tetap mencetak 40 gol. Luar biasa memang pemain ini. Nomor 8-nya itu Cole Palmer. Palmer bahkan menurut gue 20-an gue rasa ya, bukan 8 ya. Ini tingkat 8 terlalu berlebihan gue rasa ya. Cuma hanya dari 2 pertandingan yang memang krusial, 2 pertandingan itu perform, terus dia tiba-tiba melonjak peringkat 8. 9 Donnarumma ya, dia memang luar biasa musim lalu. 10 Nuno Mendes. Kita kemarin sempat berandai-andai Nuno Mendes bahkan bisa masuk 3 besar ya, karena dia berperan sangat besar di Portugal dan juga PSG. Tapi ya di nomor 10 juga isoke, karena di atas-atasnya juga pemain PSG juga ya. Jadi ya tidak terlalu bisa diperdebatkan. Nomor 11-nya Pedri. Ini kenapa Pedri nomor 11? Ya, ini gue nggak begitu paham. Pedri adalah gelandang terbaik di dunia musim lalu. Ya, dibanding semua gelandang tengah yang ada di dunia, dia one of the best. Ya, dia one of the best. Jadi ya entahlah apa yang terjadi gitu ya. Dan sisanya is okay lah. Joao Neves gue rasa bisa lebih baik posisinya, nomor 19 dia kan. Gue rasa dia bahkan layak masuk 10 besar. Cuma ya kalau gue melihat orang-orang yang ada di atas ya, ini kan rata-rata yang mencetak assist dan mencetak gol ya. Jadi bener-bener sangat data gitu, sangat data. Jadi kalau gue lihat di bawah-bawahnya ini ya, yang sepi assist, yang sepi gol itu ada di bawah-bawah. Padahal kan dalam sepak bola kalau kita lihat pertandingan kan kipas juga sangat penting ya. Kipas, kemudian second pass, ya kan, passing sebelum assist itu kan sangat penting ya. Kemudian makanya gue heran Joao Neves itu padahal pemain yang paling berenergi di PSG. Ya, paling bertenaga. Tanpa Joao Neves, tempo PSG itu tidak akan setinggi itu. Ya. Ketika menghadapi Chelsea, ketika PSG kalah 0-3, kenapa Joao Neves yang paling bisa step up? Ya, karena Joao Neves punya mobilitas dan kepintaran yang luar biasa. Tapi hanya karena dia tidak mencetak gol ataupun assist, sehingga dia jadi ya peringkat sekarang. Makanya sekali lagi jurnalis ini sangat katrok ngevote-ngevote-nya menurut gue. Jadi sebenarnya bisa dipertimbangkan ya untuk kedepannya mungkin untuk Ballon d'Or ya, tidak usah melibatkan jurnalis dalam voting, karena terbukti udah beberapa tahun terakhir hasilnya selalu katrok gitu ya. Jadi kasihan pemain yang perform kayak Bruno Fernandes ya kan, meskipun MU sehancur itu tapi Bruno step up sendirian, dia berusaha membangkitkan MU sendirian. Itu tidak dilihat karena MU-nya bapuk gitu ya, sayang sekali. Gravenberch gitu ya, Gravenberch hanya karena dia sepi assist dan sepi gol, terus dia jadi tidak masuk. Yang masuk malah Van Dijk. Menurut gue Van Dijk itu justru menurun musim lalu. McAllister ya, padahal dibanding McAllister, Gravenberch itu jauh lebih perform.
Florian Wirtz apa hebatnya di Bayer Leverkusen musim lalu gitu ya. Jadi bullshit ya untuk gua. Ballon d'Or musim ini ya, mudah-mudahan seremonial ini bisa lebih baik ya di musim-musim mendatang, supaya ya mereka-mereka yang jauh lebih berkontribusi itu bisa mendapatkan reward yang seharusnya. Oke, congrats untuk Ousmane Dembele ya, sangat layak. Dia memang pemain yang sangat penting, paling penting di musim lalu untuk PSG dan membawa PSG mendapatkan quadruple. So semoga bisa dipertahankan ya. Good Dembele.